Salam sejahtera sahabat sejiwa, semoga Anda semua dalam keadaan baik dan penuh berkat. Kita telah memasuki masa prapaskah, lalu apa langkah-langkah yang telah kita ambil untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam periode istimewa ini? Pernahkah kita berpikir bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar? Bagaimana kalau puasa sebenarnya adalah soal perubahan hati? Sebelum kita memulai pembahasan ini, saya mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan berbagai refleksi rohani dan inspirasi iman yang dapat memperkaya perjalanan spiritual kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak kita sadari. Makna puasa sejati di masa prapaskah menurut Bapak Paus Fransiskus. Bukan hanya menahan diri dari makanan, tapi juga dari emosi negatif, kata-kata buruk, dan hal-hal yang menghambat kita untuk tumbuh secara rohani menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6, "Bukanlah ini puasa yang kukehendaki, supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku." Apa itu puasa sejati? Seringkali kita berpikir bahwa puasa hanya soal menahan lapar dan haus, tapi sebenarnya ada puasa yang lebih dalam. Paus Fransiskus mengajarkan bahwa kita juga bisa berpuasa dari hal-hal yang menghambat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apa saja bentuk puasanya? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, puasa dari kata-kata menyakitkan menjadi mengatakan kata-kata bijak. Kata-kata itu punya kekuatan, bisa membangun tapi juga bisa menghancurkan. Paus Fransiskus mengajak kita untuk berpuasa dari kata-kata menyakitkan. Sebagai gantinya, kita bisa mulai berkata yang baik, yang menguatkan orang lain. Misalnya, daripada mengkritik seseorang dengan kasar, kita bisa menyampaikan saran dengan lembut. Daripada mengeluh atau berkata kasar, mari kita memilih kata-kata yang membangun dan memberikan semangat kepada orang lain. Yang kedua, puasa dari ketidakpuasan maupun kesedihan menjadi hidup dengan syukur. Kadang kita terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Lupa kalau ada banyak hal baik di sekitar kita. Puasa dari kesedihan bukan berarti menolak emosi, tetapi belajar untuk lebih banyak bersyukur. Contohnya, alih-alih mengeluhkan hidup, kita bisa mencoba melihat berkat-berkat kecil di sekitar kita. Setiap hari, coba hitung berkat yang kita punya. Mungkin terlihat kecil, tapi kalau kita perhatikan, ada banyak sekali alasan untuk bersyukur. Yang ketiga, puasa dari kemarahan, dan berlatihlah kesabaran dan pengampunan. Marah itu manusiawi, tapi kalau dibiarkan, bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Maka Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk berpuasa dari kemarahan dan menggantinya dengan kesabaran. Ketika merasa ingin marah, cobalah tarik napas dalam-dalam, berdoa, dan berpikir sebelum bertindak. Kadang, hal-hal kecil yang bikin kita marah, mungkin besok sudah tidak terasa penting lagi. Yang keempat adalah puasa dari pesimisme dan penuhi hati dengan harapan. Di dunia yang penuh tantangan ini, mudah sekali buat kita merasa pesimis. Tapi, Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengganti pesimisme dengan harapan. Mungkin hari ini sulit, tapi siapa tahu besok ada kejutan baik yang menanti. Meskipun dunia terasa berat, selalu ada harapan. Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Yang kelima, puasa dari kekhawatiran dan percaya kepada Tuhan. Khawatir itu wajar, tapi kalau berlebihan, malah bikin hidup tidak tenang. Itu sebabnya kita diajak untuk berpuasa dari kekhawatiran dan menggantinya dengan kepercayaan pada Tuhan. Serahkan semuanya kepadanya, karena seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 34, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Saat hati kita dipenuhi ketakutan, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang keenam, puasa dari mengeluh dan belajarlah rendah hati. Jujur, kita sering sekali mengeluh tanpa sadar. Padahal, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk berhenti mengeluh dan mulai belajar rendah hati.
setiap kali kita ingin mengeluh, coba pikirkan satu hal yang baik yang kita miliki. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada solusi daripada hanya melihat masalah. Yang ketujuh, puasa dari tekanan hidup dan memperbanyak doa. Hidup memang penuh tekanan, tapi apakah kita sudah cukup berdoa? Puasa dari tekanan bukan berarti lari dari masalah, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap kesulitan. Saat merasa terbebani, ambillah waktu sebentar untuk berdoa. Meskipun singkat, doa bisa memberi ketenangan yang luar biasa. Yang kedelapan, puasa dari ketakutan menjadi penuhi hati dengan sukacita. Ketakutan seringkali menghalangi kita untuk melangkah maju. Tapi Tuhan ingin kita hidup dalam sukacita, bukan dalam ketakutan. Daripada takut akan masa depan, kenapa kita tidak coba menjalani hari dengan sukacita? Percayalah, setiap hari pasti ada sesuatu yang bisa kita nikmati dan syukuri. Yang kesembilan, puasa dari egoisme. Tumbuhkanlah kasih sayang. Kita hidup di dunia yang seringkali membuat kita fokus pada diri sendiri. Cobalah lihat di sekeliling kita. Apakah ada seseorang yang membutuhkan pertolongan atau sekedar kata-kata penyemangat? Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk berpuasa dari egoisme dan belajar lebih banyak berbagi kasih. Mari belajar lebih banyak memberi dan peduli terhadap sesama, bukan hanya fokus kepada diri sendiri. Cobalah lakukan hal kecil seperti membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Kadang, satu kebaikan kecil bisa memberi dampak besar bagi orang lain. Yang ke-10, puasa dari dendam dan menjadi pendamai. Dendam itu seperti racun yang kita simpan di dalam hati. Alih-alih menyelesaikan masalah, dendam hanya membuat kita semakin terluka. Puasa dari dendam berarti belajar memaafkan. Bukan karena orang lain layak dimaafkan, tapi karena hati kita pantas untuk hidup dalam damai. Mengapa ini penting? Di zaman sekarang, kita sering terjebak dalam kebiasaan mengeluh, menghakimi, atau bahkan menyebarkan kata-kata yang menyakitkan tanpa sadar. Tapi, coba bayangkan, bagaimana jika kita mengganti semua itu dengan sesuatu yang lebih baik? Misalnya, kita bisa berhenti mengeluh tentang pekerjaan dan mulai mencari hal-hal positif dari pekerjaan itu. Atau kita bisa mengganti ketakutan dan kecemasan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Filipi bab 4 ayat 8 mengatakan, "Pikirkanlah segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, segala sesuatu yang disebut kebajikan dan patut dipuji." Cara praktis menerapkan puasa batin. Oke, sekarang kita tahu bahwa puasa sejati bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang hati dan pikiran. Tapi, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulai dengan satu hal kecil. Misalnya, coba berhenti mengeluh selama sehari penuh. Setiap kali kita ingin mengeluh, gantilah dengan doa atau kata-kata syukur. Yang kedua, lakukan refleksi setiap malam selama masa Prapaskah ini. Tanyalah kepada diri sendiri, apa yang sudah berhasil saya kendalikan hari ini? Dan apa yang masih perlu saya perbaiki? Ketiga, buatlah jurnal syukur. Tuliskan 3 hal yang baik yang terjadi setiap hari, sekecil apapun itu. Dengan begitu, kita akan lebih sadar betapa banyaknya berkat yang kita miliki. Prapaskah bukan hanya tentang menahan diri dari makanan, tapi juga tentang membersihkan hati kita. Dengan berpuasa dari hal-hal negatif dan menggantinya dengan kebajikan, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang dikatakan dalam Matius bab 6 ayat 16, "Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik." Jadi, apakah kamu siap mencoba puasa batin ini? Mulailah dari satu langkah kecil dan lihat bagaimana perubahan itu membawa dampak bagi hidupmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif seperti ini.